Kasus Vina dan Eki kian pelik, teka-teki yang semakin rumit, mengantarkan kasus Vina dan Eki ke jalan terjal dan berliku, seolah semakin jauh dari titik terang. Selain munculnya kesaksian baru, sejumlah saksi kunci menyatakan mencabut keterangannya dalam BAP. Di sidang lanjutan peninjauan kembali 1 Agustus 2024, ahli hukum pidana Profesor Muzakir menjelaskan jika sebelumnya terdapat paksaan dalam memberikan kesaksian, maka hal tersebut sah-sah saja dilakukan. Baik, ahli jelaskan prinsipnya seorang saksi telah memberi keterangan yang biasanya adalah disumpah terkait dengan keterangan kesaksiannya, itu adalah menjadi bagian daripada atau dipertimbangkan dalam putusan pengadilan. Tapi kalau jika kemudian diketahui bahwa pada saat dia memberikan, pada saat itu ada sebut saja itu tekanan fisik maupun non fisik yang membuat dia tidak bisa berbuat sesuatu kecuali dia terpengaruhi atau dipengaruhi oleh kekuatan di luar dirinya yang melakukan pemaksaan secara fisik maupun non fisik itu, maka keterangan yang diberikan itu adalah keterangan yang tidak sesuai dengan keterangan kesaksian, yang seharusnya dia harus memberi keterangan kesaksian berdasarkan apa yang dialami sendiri, apa yang dilihat sendiri, atau apa yang didengar sendiri, tapi karena pengaruh-pengaruh dari luar dirinya, karena ada unsur paksaan fisik dan non fisik tadi yang membuat dia memberi keterangan yang tidak sempurna, atau mungkin justru memberi keterangan yang sesungguhnya tidak atau bertentangan dengan keadaan yang benar dan keadaan yang sebenarnya. Jika kesadaran itu muncul di kemudian hari setelah adanya putusan dan dia menjadi berani untuk mencabut keterangannya, maka itu boleh dilakukan. Tadi ahli sampaikan dengan catatan dia akan memberikan keterangan-keterangan yang benar dan sesuai dengan yang sebenarnya berdasarkan apa yang dia alami, apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar, dan itu diberikan juga tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Menurut ahli adalah itu boleh menarik atau istilah bahasanya adalah membatalkan keterangan kesaksiannya dan dia akan memberi keterangan di sidang pengadilan. Dengan catatan pula karena keterangan itu sudah dimasukkan di dalam pertimbangan putusan pengadilan, maka membatalkannya juga harus dengan putusan pengadilan. Jadi kalau membatalkan dengan putusan pengadilan, yang paling memungkinkan dalam situasi hukum pidana itu adalah proses pengajuan PK. Sehingga dengan demikian dia boleh memberikan keterangan saksi kembali dalam persidangan PK, dengan di dalam persidangan itu dia harus berani secara tegas untuk mencabut keterangan yang pernah dilakukan sebelumnya, dan dia bisa membuktikan bahwa keterangan yang diberikan sebelumnya itu ada unsur paksaan fisik maupun psikis. Dan dengan cara itu maka disumpah kembali dan dia akan memberikan keterangan lagi, dan keterangan itu diberikan secara tanpa tekanan apapun, dan itu dapat menjadi pertimbangan oleh majelis hakim PK untuk dimasukkan dalam putusannya. Sehingga dengan demikian itu yang atau keterangan yang tidak benar tadi karena melahirkan proses peradilan yang sesat dan menyesatkan, maka bisa dibatalkan agar supaya majelis hakim PK dan kemudian permohonan PK ke Mahkamah Agung itu nanti bisa mempertimbangkan putusan dengan putusan yang lebih mendekati atau sesuai dengan kebenaran material dan menghindari proses peradilan yang sesat dan menyesatkan. Demikian keterangan ahli. Ralat kesaksian yang disampaikan oleh ahli hukum pidana memperkuat tindakan 2 saksi kunci kasus Vina, Dede Riswanto dan Liga Akbar. Dede mengungkap campur tangan Ibtu Rudiana dalam pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki berhubungan dengan saksi lainnya yang bernama Aep. Aep disebut Dede sebagai pihak yang mempertemukan dirinya dengan Ibtu Rudiana hingga membuatnya memberikan keterangan palsu. 22 Juli 2024,
Publik dikejutkan dengan kemunculan Dede yang mengaku siap dengan segala risiko karena telah berbohong di berita acara pemeriksaan kasus Vina tahun 2016 lalu. Bahkan Dede mengaku siap menggantikan para terpidana kasus Vina. Mau ngapain di sini? Katanya buat keterangan saksi anaknya Pak Rudiana yang meninggal. Nah setelah itu saya tanya, emang mau ngapain, kan kita tidak tahu peristiwa itu. Nah, udah katanya nanti saya arahin, saya ikutin apa kata saya, katanya. Dia bilang gitu. Nah terus Pak Rudiana datang lah. Saya tanya ke Pak Rudiana juga, Pak Rudiana mau ngapain? Buat keterangan apa? Saksi anak saya yang meninggal, katanya. Nah disitulah diceritakan. Saya nongkrong di warung. Kalau ke warung mah itu bener Pak, ke warung malam hanya membeli rokok. Cuman ada segerombolan anak nongkrong, pelemparan batu, bambu, pengejaran, segerombolan motor ada di situ. Sebenarnya nggak ada Pak. Sudah diceritakan sebelum masuk BAP itu sudah diceritakan. Jadi sebelum kamu bertemu dengan Rudiana, kamu kan diajak oleh Rudiana di telepon katanya kan? Bukan saya yang ditelepon Pak. Saya ditelepon dengan AF Pak. Ditelepon oleh AF. AF. Kamu diajak ke kantor polisi. Iya. Waktu kamu diajak ke kantor polisi, kamu tahu tujuannya untuk apa? Belum tahu Pak. Saya nanyanya pas sudah masuk ke Polres Pak, di dalam. Apa katanya waktu kamu diajak ke kantor polisi? Ya saya tanya pas di dalam, mau ngapain di sini? Buat jadi saksi anaknya Pak Rudiana. Enggak, sebelum. Oh saya nggak pernah nanya Pak. Cuma nggak nanya Pak. Oh Saya diajak antar aja. Oh Saya tolong antar saya ke kantor Antar polisi saja, gitu. iya. Oke, setelah kantor polisi, Ya, apa itu, yang Pak. terjadi? Ya saya tanya, mau ngapain di sini? Buat keterangan saksi kan? Saksi siapa? Pak Rudiana yang anaknya meninggal. Oh itu kata AF. Iya. Nah kemudian kamu bertemu dengan Rudiana di mana? Di situ juga? Di situ juga. Saya tahu Rudiana pun saat di situ. Oh kamu kenal Rudiana saat di situ? Saat di situ. Waktu dia pakai baju apa dia? Baju preman atau baju? Baju preman sih Pak. Baju Bukan. biasa. Polisi. Apa? Dikenalkan sama AF siapa ini gitu? Iya, dikenalkan sama AF. Ini Pak Rudiana katanya. Dikasih tahu ini Pak Kasih tahu Rudiana. ke AF. Ini Pak Rudiana. Apalagi? Bapaknya Eki. AF. Diberitahu nggak dia polisi? Diberitahu Pak, dia Oh, polisi. Ini polisi. Gitu. Polisi. Jabatannya diberitahu pada waktu itu. Diberitahu intel narkoba katanya. Oh intel narkoba katanya. Diberitahu gitu ya. Diberitahu. Nah lantas apa kata AF kepada kamu? Ya saya bilang ke Pak Rudiana juga pada situ, Pak, buat jadi saksi apa? Anak saya yang meninggal katanya. Nah, sedangkan saya tidak tahu kejadian itu, dan saya pun tidak kenal nama-nama dan muka dan peristiwa itu emang tidak tahu sama sekali Pak. Nah, terus apa kata Rudiana? Kata F, Oh, kata dan F. Rudiana, ya bilang Pak, ya udah ntar saya kasih tahu katanya. Ya setelah dikasih tahu, pada saat nongkrong di situ, pada saat ke warung ada orang segerombolan nongkrong, terus melihat pelemparan batu kepada anaknya Pak Rudiana. Nah, terus dilempar batu itu tidak kena, terus pengejaran membawa bambu. Nah, terus setelah itu ya tidak tahu kejadian itu lagi Pak. Setelah pengejaran tidak tahu. Sudah sampai situ doang Pak. Tadi kan kamu ceritakan bahwa kamu diarahkan oleh AF dan Rudiana. Saya mau lihat perannya masing-masing. AF ngomong apa, Pak Rudiana ngomong apa? AF ngasih tahu, bilang aja ya ada segerombolan orang di situ Pak. Baik. Terus Pak Rudiana? Pak Rudiana ngasih tahu masalah motor sama nama Pak. Sama nama? Iya, motor dan nama saya tahu dari Pak Rudiana, dikasih tahu sama Pak Rudiana. Oh, nama-nama pelaku. Nama-nama pelaku. Iya. Apa katanya waktu itu? Kan saya bilang saya nggak kenal Pak nama-nama pelaku. Muka pun nggak kenal. Terus kata Pak Rudiana, ya udah ntar saya kasih tahu nama-namanya pelakunya. Oh, dikasih tahu. Dikasih tahu. Tapi sekarang kamu datang mengaku bersalah. Kamu tahu risikonya ini buat kamu? Tahu Pak, sangat tahu dari sini. Kamu tahu bahwa kamu bisa dipenjara gara-gara pengakuanmu sekarang ini? Tahu Pak, saya siap resikonya. Tujuh orang ini di dalam penjara gara-gara kamu. Kamu bersedia nggak masuk penjara supaya 7 orang ini keluar? Sangat bersedia Pak. Yang penting intinya 7 terpidana itu saya mau keluar Pak, bebas. Seperti kehidupan saya kemarin Pak. Karena saya merasa bersalah. Meskipun kamu masuk penjara, Siap Pak,
Meskipun saya masuk penjara, menggantikan 7 terpidana itu saya siap, Pak. Jadi kau siap 7 orang keluar, kamu masuk penjara? Siap, Pak. Karena kau merasa bahwa mereka masuk penjara gara-gara kamu. Saya. Menanggapi pernyataan tersebut, kuasa hukum Ibtu Rudiana Elsa Syarif mengatakan tak semudah itu bagi saksi untuk mencabut keterangannya, apalagi telah berada di atas sumpah. Sekarang Aib ada di Polda Jabar dan sebelumnya saya juga tanyakan, itulah cerita sebenarnya ya. Jadi bukan Rudiana aja, Rudiana aja belum pernah ketemu Aib ya. Dan saya ketemu Aib dan Aib menjelaskan hal yang itu seperti dalam persidangan. Dan kemudian setelah mereka ketemu itu sebelumnya dia sempat menanyakan kepada 5 orang ini, Suroto, Muhyiddin, Supardi, Tatang, Suja. Ini ditanya sehingga semua menjelaskan itu menjadi satu analisa. Oke. Mengenai kesaksian Aib, seorang polisi tentu saja punya keraguan-keraguan terhadap apapun yang disampaikan seorang kalau tidak memiliki bukti yang cukup, apalagi sosok Pak Ibtu Rudiana adalah penyidik, sekalipun dia adalah penyidik kasus narkoba. Bagaimana melihat tudingan bahwa jangan-jangan yang diprank oleh dalam kasus ini adalah Pak Rudiana oleh Aib, atau malah sebaliknya, malah Pak Rudiana yang menyodorkannya? Yang jelas ceritanya kami sudah bertemu juga dengan Aib dan saya justru melaporkan bahwa Aib ini kami temukan dan kami jadi kuasa hukum. Justru saya memberitahukan jadi tidak ada komunikasi antara Aib dengan Pak Rudiana dan juga kebetulan kemarin saya ketemu juga dengan saksi lain yang Suroto dan yang dengan kepolisian itu kan itu polisi semua yang 4 itu. Pembunuhan berencana. Apa komentar Anda? Selama belum ada putusan yang membatalkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kita tetap berpegang kepada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, sekarang kan Saka Tatal itu mengajukan PK. Betul. Ya, itu kan haknya dia dan diatur dalam undang-undang. Ya, silakan pembebanan terhadap permohonan PK itu kan dibebankan pembuktiannya di pemohon, ya. Dan yang lainnya saksi-saksi yang lain kan ini nanti kita tidak bisa menilai. Yang menilai adalah nanti Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Tetapi yang saya hanya menggarisbawahi pencabutan dari Dede dan Liga Akbar. Karena keterangan Dede di bawah sumpah walaupun dibacakan, tapi Liga Akbar juga dibacakan bukan dibacakan, dia memberikan keterangan dan itu dilakukan examination ya, eksaminasi majelis hakim, lawyer terdakwa dan juga juga jaksa. Kalau disebut mereka terintimidasi, ada ketakutan. Ya, kalau di persidangan tidak kan, di persidangan kan bebas. Dan Liga Akbar kan bukan terdakwa. Liga Akbar adalah saksi dan dia bebas. Dan jangankan Liga Akbar yang hanya saksi, sedangkan terdakwa aja 3 terdakwa mencabut keterangannya, mencabut keterangannya BAP. Jadi kan itu bebas. Dan kemudian kalau dibilang itu ditutup sidangnya, itu bukan ditutup karena create, tetap ditutup karena korbannya adalah di bawah umur dan asusila. Jadi itu tidak semudah itu mencabut. Tadi di persidangan kok mencabutnya di notaris, apalagi itu keterangan itu sudah menjadi fakta yuridis. Hal menarik lainnya dari sidang PK Saka Tatal, Dede Riswanto yang direncanakan hadir untuk memberikan keterangan sebagai saksi fakta justru absen dari pemeriksaan. Kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea menyebut absennya Dede membuat sidang peninjauan kembali Saka Tatal jalan di tempat, apalagi tanpa adanya bukti baru atau novum. Menurut Hotman, kematian Vina dan Eki tetaplah karena pembunuhan dan pemerkosaan, bukan kecelakaan. Saya telah melihat bukti novum tidak ada saksi, maka tidak ada alasan bagi hakim PK untuk merubah putusan ini. Tidak ada alasan karena memang
putusan ini bilang bagaimana bukti foto tidak mungkin mengalahkan dua. Ini ada dua. Ada visum sesudah bongkar mayat dibongkar dari kuburan, ada sebelumnya. Gak mungkin bukti foto yang hanya gara-gara tubuh almarhum mulus bisa mengalahkan visum yang sudah menguraikan di mana-mana ada patah tulang, ada kerusakan benda tubuh, bahkan di bagian kemaluan dari almarhumah terdapat banyak air mani, ya, terdapat banyak air mani, ya. Juga di dalam putusan ini sampai di sebuah putusan ada pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa penganiayaan tersebut telah direncanakan karena sudah ada SMS dari para pelaku tanggal 17 Agustus 2016. Ini ada di pertimbangan majelis hakim, ya. Ada SMS antar mereka, ya. Jadi sekali lagi keluarga Pina dan kami kuasa hukumnya tetap berpegang kepada putusan itu, bahwa yang terjadi adalah penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang atau pembunuhan berencana dan juga pemerkosaan. Penyebab kecelakaan tunggal yang dimunculkan dalam sidang PK Sakatatal seolah mengarahkan perhatian publik kepada ayah Eki, Ibtu Rudiana. Benarkah Ibtu Rudiana memiliki andil dalam rekayasa dan juga penangkapan 8 terpidana kasus Vina? Inside Story akan kembali sesaat lagi bersama saya, Syafaati Suryo. Merasa sakit, apalagi orang yang punya pikiran-pikiran negatif yang katanya menyampaikan bukan anak kami, bukan Eki dan lain-lain. Ini anak kami, ini Muhammad Rizky Rudiana yang kami besarkan dari kecil sampai umur 16 tahun sampai meninggalnya dalam keadaan yang membuat kami sangat sakit meninggal karena perlakuan orang-orang yang sangat biadab kepada anak saya.